Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Nina Wulandari dengan NIM 2312091. Nah, di sini di video yang ketiga, saya akan memberikan penjelasan tentang bagaimana create, read, update, dan delete di data register pasien BPJS menggunakan PHP dan framework Laravel. Nah, untuk tahap pertama, kita harus pastikan bahwa koneksi MySQL dengan database-nya ini sudah tersambung. Nah, kita bisa lihat di kolom atau di file env yang ini. Nah, di sini tertera DB connection MySQL, kemudian DB database-nya, nama database-nya, port-nya, dan username-nya ini sudah sesuai. Nah, kalau misalnya sudah sesuai dan di PHP ini sudah bisa dijalankan, maka selanjutnya kita bisa membuat kode programnya. Nah, tapi sebelum kita memastikan si koneksi ini, kita buat dulu project di Laragon sebelumnya. Jadi kita buat dulu di Laragon ini ke menu, kemudian ke Quick Add dan Laravel. Nah, nantinya akan diarahkan untuk membuat kerja baru, work baru begitu. Nah, langkah yang pertama itu kita menentukan dulu controllernya. Kita membuat controllernya bisa dilihat di folder app, kemudian HTTP, dan di folder controllers. Di sini ada 3 file controller. Untuk yang pertama, controller ini untuk keseluruhan si kode programnya. Nah, untuk yang page controller itu untuk controller yang menghubungkan dari view dan model di halaman pertama. Ya, halaman pertama si websitenya begitu. Kita bisa lihat di home di sini. Nah, di sini. Ini page ini, halaman pertama ini dikontrol oleh controller page controller gitu. Nah, di sini nama kelasnya adalah page controller dan menggunakan fungsi home supaya dia kembali ke halaman home atau halaman utamanya, berandanya. Nah, selanjutnya ada file pasien controller. Pasien controller ini di mana controller supaya bisa menghubungkan model pasien, data pasien dengan data pasien dan view yang ditampilkan ke user. Nah, controller ini di pasien controller ini terdapat beberapa fungsi. Fungsi yang pertama di sini ada fungsi indeks ya untuk menentukan indeksnya dan menampilkan list atau susunan dari seluruh pasien gitu supaya kita bisa mengakses seluruh pasiennya. Nah, kemudian ada public function create. Nah, di sini function supaya kita bisa membuat data terkait dengan pasiennya. Nah, di sini di public function create ini kita bisa menampilkan form yang dapat diisi oleh user. Nah, kemudian ada public function store. Di sini function ini berfungsi atau bertujuan supaya kita bisa mengisi formnya, form yang tadi sudah dibuat di create ini, kemudian nanti akan disimpan oleh store. Jadi data-data yang kita tulis, yang kita masukkan, misalnya di sini, data-data yang kita masukkan di sini nanti akan masuk ke function
store dan dimasukkan ke database. Nah, di sini ada keterangan bahwa pasien telah ditambahkan ke database dengan sukses. Seperti itu. Kemudian, public function yang selanjutnya itu adalah show. Show di sini bertujuan untuk mendisplay atau menampilkan si datanya, tapi secara lebih spesifik. Makanya di sini parameternya ini menggunakan ID, string ID. Kalau sebelumnya di indeks ini kita display ke semuanya gitu ya, mencangkup semua data pasien. Kalau di sini hanya pasien tertentu saja, salah satu saja yang sesuai dengan ID-nya, yang parameternya di sini ID. Nah, lalu ada public function edit. Setelah kita tadi bisa meng-create, kemudian menyimpan si data pasien, selanjutnya kita bisa mengedit data pasiennya. Nah, di sini ada function edit. Nah, di sini kita gunakan parameter ID supaya kita edit pasiennya itu satu persatu gitu, salah satu pasien yang bisa kita edit. Nah, selanjutnya adalah public function update. Setelah kita mengedit data pasien di form yang ditampilkan ke user yang ini, nantinya database-nya pun nanti akan terupdate. Nah, supaya database-nya ikut terupdate, kita membuat public function update, sehingga nanti di database pasien telah diperbarui dengan sukses. Seperti ini nanti message-nya gitu ya. Nah, lalu terakhir ada public function destroy. Nah, public function destroy ini tujuannya untuk menghapus gitu ya, data pasien yang sudah ada. Jadi tadi data pasien yang sudah dimasukkan bisa kita hapus dengan menggunakan function destroy. Nanti ada keterangan bahwa pasien telah dihapus dengan sukses. Gitu. Nah, itu tadi adalah controller. Kalau kita membahas MVC, maka ada model, view, dan controller. Setelah controller, ada models, dan juga ada view. Namun sebelum itu kita bisa migrasi database-nya dengan cara masuk ke folder ini, folder database, kemudian migrations, dan kita buat migration baru, yaitu dengan cara masuk ke terminal dan tuliskan php artisan migrate. Nantinya database-nya akan tabel database-nya akan langsung terbuat di dalam folder. Nah, ini database yang maksudnya filenya, file yang sudah dibuat seperti ini. Nah, di sini supaya kita bisa menyimpan terkait atribut-atribut dan tabel yang ada di database nantinya. Misalnya di sini saya pakai ID, nama, kemudian alamat, tanggal lahir, dan NIK. Nah, timestamp ini adalah ketentuan untuk mengisi data tanggal lahir ataupun waktu gitu ya. Seperti itu. Kemudian tadi kita sudah membuat database migrations, kemudian sudah buat controller, lalu kita ke model. Di sini kita buat file baru di folder model sini. Kita buat file baru dinamakan dengan pasien. Nah, di pasien ini kita namakan kelasnya pasien. Kemudian di sini ada protected variable supaya kita bisa mengisi nama, kemudian alamat, tanggal lahir, dan NIK dari si pasiennya. Nah, kemudian protected table pasien ini adalah supaya kita bisa mengakses si tabel pasiennya, karena biasanya tuh di Laravel nama tabelnya itu selalu ada akhiran S di belakangnya. Jadi kita perlu declare lagi di sini protected table pasien.
Nah, model sudah kita buat. Ya, di sini kita sudah punya file untuk menyimpan data dari user dan controller untuk menghubungkan models dan tampilan user sudah dibuat. Lalu kita ke view-nya gitu ya. Di sini kita buka folder resource, kemudian pilih views, dan di sini kita buat 3 folder. Folder yang pertama itu ada page, kemudian layouts, kemudian pasien. Nah, untuk memberikan view ke user, di halaman pertama kita buat di sini file namanya home. Di sini karena kita gunakan Laravel, di Laravel itu kita bedakan HTML ya, ada pengelompokan HTML dan PHP, maka di sini kita gunakan nama filenya adalah blade, jenis filenya gitu ya, jenis filenya adalah blade PHP dengan nama filenya di sini home. Nah, di sini. Nah, ini adalah hal-hal yang ditampilkan di homepage dari websitenya. Di sini kita bisa lihat home. Nah, seperti ini. Ini adalah hasil dari tampilan view home blade PHP. Di sini selamat datang dan lain-lain. Di sini ada tautan untuk menambahkan pasien baru dan melihat data pasien. Begitu. Nah, di sini kita lihat extend layout master. Kenapa? Karena file ini akan berhubungan dengan layout master gitu. Kenapa layout master? Layouts ini diambil dari folder yang ada di views. Ini untuk tampilannya seperti ini menggunakan HTML. Nah, kenapa master? Di sini layouts master. Layouts ini adalah nama foldernya yang ini. Kemudian master adalah nama filenya. File namanya adalah master. Nah, kita buka di sini master blade PHP. Kita gunakan HTML untuk menampilkan atau membuat kerangkanya gitu ya. Kerangka kayak misalnya ini kotak, kemudian tombolnya seperti apa, kemudian peletakan paragrafnya dan lain-lain. Seperti itu. Nah, di sini adalah si HTML-nya. Gitu. Kemudian kita sudah buat si homepage-nya. Selanjutnya kita buat cabangnya gitu. Di sini kita bisa lihat semua pasien, ada menu untuk melihat semua pasien, ada menu untuk menambahkan pasien baru, kemudian menu untuk kembali ke beranda yang ini, dan list pasien. Jadi list pasien ini bisa kita lihat di sini di pojok kanan atas ataupun dilihat di button di tombol ini gitu ya. Nah, untuk menambahkan atau kita bisa melihat si isi dari misalnya link ini, kita buat lagi folder pasien ya yang terkait dengan pasien. Di sini kita buat folder pasien di views. Nah, lalu kita buat file-filenya di dalamnya untuk create, terusan read untuk kita show gitu ya, terus edit di sini. Nah, untuk yang pertama itu create. Kita buat file create dengan menuju ke layout yang tadi yang sama seperti di page. Kemudian kita buat form untuk diisi oleh user seperti itu. Di sini ada nama, nick, tanggal lahir, alamat, dan submit. Bisa kita lihat di sini. Kita klik tambah pasien baru. Nah, di sini nanti kita bisa isikan data pasien barunya dari mulai nama, nick, kemudian tanggal lahir dan alamat. Lalu kita bisa langsung submit dengan mengklik tambah pasien baru. Kemudian itu adalah create. Kemudian ada edit. Misal kita coba create ini. Misalnya kita berikan nicknya asal, kemudian tanggal lahir,
misalnya hari ini, alamat misalnya di Bandung, kemudian klik tambah pasien baru. Nah, kita tunggu. Pasien telah ditambahkan ke database dengan sukses. Nah, di sini tadi kita berikan kalimat ini ya di function create yang awal tadi kita lihat di controller. Nah, seperti itu. Kemudian si pasien ini sudah ada, data pasien sudah masuk ke database. Kita bisa lihat di list pasien. Nah, di sini ada pasien keempat karena memang tadi sudah diisi, sudah dicoba-coba dari pasien 1 sampai 3-nya. Nah, selanjutnya kita bisa mengedit si datanya. Mengedit data dengan membuat file edit PHP. Formnya kita samakan dan bisa kita coba. Kita edit pasien. Nah, di sini kita bisa tinggal mengeditnya saja. Misalnya alamatnya ganti menjadi di Jakarta gitu ya. Kemudian update. Tapi kita harus isi dulu tanggal lahirnya. Ya, pasien telah diperbarui dengan sukses. Nah, ini berarti sudah sukses gitu ya, sudah diubah di database. Kita kembali ke list pasien. Kemudian yang selanjutnya adalah menghapus data pasiennya gitu ya. Kita hapus data pasiennya di sini dengan menggunakan fungsi destroy. Kita bisa coba di sini menghapus. Kita lihat pasien dulu. Kemudian di sini ada 3 menu, ada kembali ke list pasien, yang tadi kembali, edit, dan hapus data pasien ini. Kita bisa klik yang ini. Nah, di sini data sudah terhapus gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk membuat CRUD di data register pasien BPJS. Untuk file-file ini sudah bisa didapatkan, gitu, sudah bisa diproses kalau kita sudah membuat project di Laragon, gitu. Kita sudah bisa seperti itu. Terima kasih.